Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul inti wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah azza wa jal masih memberikan nikmat kepada kita, dan sebagai hamba Allah azza wa jal, maka syukur merupakan di antara salah satu perkara yang sangat penting. Karena ya, sebagai hamba Allah azza wa jal, kita harus bersyukur. Ya, apa yang Allah berikan hendaknya kita syukuri. Ya, karena Allah azza wa jal mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, mengingkari, ya, maka adab Allah itu sangat-sangat pedih. Jadi syukur merupakan di antara salah satu ya ciri hamba yang bertakwa. Dan kita harus berusaha untuk senantiasa bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri itu. Ya, syukuri itu karena apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Salat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang memang pernah terjadi di zaman dahulu, bahkan pernah terjadi di zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekinian ini mulai kembali muncul dan terangkat di permukaan. Apa itu? Yaitu fenomena LGBTQ+. Ya. Jadi sebelum tahun 90-an, komunitas yang penyuka sesama jenis ini dikenal dengan istilah komunitas gay. Kemudian pada tahun 90, istilah ini berganti menjadi LGBT. Bahkan pada tahun 96 itu kembali bertransformasi menjadi LGBTQ+. Iya. Itu pertama, teman-teman sekalian. Kemudian apa itu LGBTQ+, teman-teman sekalian? Mungkin istilah ini sudah kita kenal dan kita sudah tidak awam mendengarnya. Mungkin istilah ini sudah digaung-gaungkan di media, baik itu di media televisi, media elektronik. Singkatnya itu, teman-teman sekalian, LGBTQ+ itu adalah singkatan dari apa? Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan plus. Apa maknanya, teman-teman sekalian? Pertama, kita fahami dulu itu lesbian itu pada umumnya, atau lebih mudahnya kita fahami itu adalah ketika wanita itu menyukai wanita lainnya. Artinya wanita itu menyukai sesama wanita. Kemudian lawan dari lesbian ini kemudian adalah gay, ya. Sebutan ini untuk pria yang menyukai pria lain. Mungkin istilah ini sudah tidak awam bagi kita, tidak perlu Anda jelaskan lebih lanjut karena kita sudah memahami maknanya. Kemudian biseksual itu disebutkan ketika seseorang itu menyukai lawan jenis dan menyukai juga sesama jenis. Kemudian ada istilah transgender. Nah, transgender ini, teman-teman sekalian, ya, merupakan atau kata yang merujuk kepada perilaku seseorang yang mengubah gendernya. Misalnya gender bawaannya itu adalah seorang laki-laki, namun karena mungkin ada tekanan-tekanan psikologis atau mungkin karena ada hal-hal tertentu, pada akhirnya dia mengubah gendernya dari bawaan. Misalnya gender laki-laki, kemudian dia mengubah gendernya dengan gender wanita. Itu transgender. Jika dia mengubah dari sudut penampilan. Kalau sampai pada tingkat dia mengoperasi kelaminnya, ya,
Misalnya laki-laki mengoperasi kelaminnya menjadi kelamin wanita atau sebaliknya, itu namanya bukan lagi transgender tapi transseksual. Ya. Makanya istilah transgender ini teman-teman sekalian ada dua, yaitu trans pria, wanita ke pria, dan ada transpuan, pria ke wanita. Ya. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat merubah kelamin itu sudah transseksual. Ya. Kemudian istilah queer, Anda tidak tahu pasti apakah ini penyebutannya sudah benar atau tidak. Nanti mohon dikoreksi jika keliru. Ini definisi yang sebenarnya yang belum jelas gitu. Ada seseorang yang belum mengetahui identitas seksualnya, meskipun secara kelamin itu sudah jelas. Misalnya ada seorang laki-laki itu bingung sebenarnya orientasi seksualnya itu ke wanita atau ke sesamanya gitu. Begitu juga dengan wanita, ya dia bingung orientasi seksualnya itu kemana, ke laki-laki atau ke wanita. Jadi ketika dia di dalam kebingungan seperti ini, tidak mengetahui orientasi seksualnya ini kemana gitu, meskipun secara jenis kelamin sudah pasti, dia disebut sebagai queer. Disebut sebagai queer. Jadi di sini dia mengalami kebingungan. Dia kecenderungan orientasi seksualnya itu apakah kepada laki-laki atau kepada perempuan, dia masih bingung. Meskipun secara jenis kelamin sudah pasti gitu. Karena terkadang ini teman-teman sekalian, di masyarakat kita melihat ada ya laki-laki yang berperilaku kewanitaan. Begitu juga sebaliknya ada wanita yang berperilaku kelaki-lakian atau istilahnya itu tomboy gitu ya. Tomboy gitu ya. Jadi istilah queer ini juga terkadang digunakan untuk laki-laki yang kewanitaan gitu, atau wanita yang sifatnya mengarah ke laki-laki gitu. Ya, tomboy lah gitu ya. Jadi istilah queer ini biasanya digunakan sebagai ejekan dan hinaan gitu kan. Yang kelakuannya tidak seperti gender pada umumnya gitu ya. Seperti laki-laki yang kewanitaan atau wanita yang kelaki-lakian gitu. Jadi istilah ini sebenarnya ejekan untuk mereka yang ya seperti itu, yang tidak normal gitu ya. Di dalam tubuh manusia itu teman-teman sekalian, kalau antum pelajari di medis ya, atau antum pernah belajar biologi, itu dikenal dengan istilah kromosom XY dan kromosom XX. Ya, kalau pria normal itu XY. Kalau untuk kromosom wanita itu XX. Jadi teman-teman sekalian, jika seseorang laki-laki itu memiliki kromosom yang tidak sempurna, dengan kata lain misalnya XXY, artinya dia memiliki kelebihan kromosom. Kromosom laki-laki dan kromosom wanita yang ada di tubuhnya itu tidak sempurna, dan kecenderungan atau yang mendominasi kromosom yang ada di dalam tubuhnya itu adalah kromosom wanita. Sehingga pada akhirnya atau efek yang ditimbulkan adalah sifatnya yang memang agak ke wanita-wanitaan gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi di antara salah satu faktornya juga adalah kromosom yang tidak seimbang dan berlebih di salah satu sisi. Kemudian teman-teman sekalian, tadi kita jelaskan di awal LGBTQ+. Tadi yang Q sudah kita jelaskan, queer, ya LGBTQ sudah kita jelaskan, kemudian tanda plusnya itu adalah singkatan atau rujukan selain dari singkatan sebelumnya. Ya. Misalnya L tadi kan lesbian, gay, transgender, queer, dan plus. Plus ini merujuk kepada yang tidak disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Ada non-binar, ada aseksual, ada intersex, dan seterusnya. Nanti antum bisa cari apa makna-makna tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa yang namanya LGBT ya, kita sebut saja LGBT meskipun tema yang kita angkat itu LGBTQ+, karena agak repot ya menyebutnya, jadi kita singkat seperti itu saja, LGBT. Jadi teman-teman sekalian, menurut informasi yang kita peroleh terakhir itu sudah ada sekitar 30 negara yang melegalkan yang namanya pernikahan sesama jenis. Ya, sudah ada 30 negara kurang lebih.
Yang pertama itu negara di Eropa yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu adalah Belanda. Ya, Belanda itu yang pertama kali. Kemudian kalau misalnya kita perkecil geografisnya, misalnya di Asia Tenggara, apakah ada negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis? Kalau khususnya di Asia Tenggara, sampai sekarang alhamdulillah belum ada, ya, khususnya di Asia Tenggara. Namun di beberapa negara itu sudah memang terjadi yang namanya pernikahan sesama jenis di Asia Tenggara. Meskipun secara hukum itu belum disahkan, belum legal, ilegal, namun secara adat dan pandangan masyarakat itu sudah sah gitu. Misalnya kita sebut di Thailand gitu ya. Di Thailand itu memang sudah ada yang namanya pernikahan sesama jenis gitu. Thailand itu nggak pernah melegalkan pernikahan sesama jenis gitu. Namun secara adat itu pernikahan yang dibenarkan menurut pandangan mereka. Jadi secara umum ya, secara hukum formalnya di Asia Tenggara ini alhamdulillah belum ada pelegalan pernikahan sesama jenis ya. Namun dari sudut adat itu ada. Contohnya di Thailand dan beberapa negara tetangga-tetangganya gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui, apa sih yang nama penyebab dari LGBTQ+ itu teman-teman sekalian? Ya, apa penyebabnya? Disebutkan oleh seorang seksolog itu menyebutkan 70% LGBT itu disebabkan oleh lingkungan. 70%, anak ulangi, 70% menurut hasil penelitian LGBTQ+ itu disebabkan oleh lingkungan. 70%. 3-5%-nya itu gen. Ya, makanya teman-teman sekalian, sering Ana sampaikan bahwa teman, lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Ya, makanya di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk memilih teman yang sekiranya bisa mendorong kita, yang sekiranya tidak akan membawa pengaruh buruk bagi kita. Makanya Nabi SAW itu mengumpamakan, memisalkan ya, seseorang yang berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang bertakwa, berteman dengan orang yang soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi gitu. Kita bisa mencium bau wanginya. Kalau kita nggak bisa beli, kita bisa mencium bau wanginya gitu kan. Seperti itu. Kalau berteman dengan ahli maksiat, itu kata Nabi SAW seperti berteman dengan apa? Pandai besi. Ya. Kalau tidak baju kita yang sobek, yang karena terkena percikan dari apinya itu tadi, bisa jadi baju kita ini bau asap gitu, ya. Baju kita bau asap. Makanya teman-teman sekalian, teman itu mempengaruhi. Makanya orang Arab mengatakan, ya, as-sahibu sahibu. Yang namanya teman itu pasti akan mempengaruhi. Teman itu pasti akan mempengaruhi. Siapa temanmu, pasti dia akan mempengaruhi dirimu. Artinya teman itu bisa mendominasi diri kita. Maka jika antum ingin menjadi lebih baik, coba berteman dengan orang yang baik. Contoh, ada seorang wanita, misalnya, ya, dia tidak berjilbab misalnya, muslimah tidak berjilbab. Ketika dia memutuskan untuk berteman dengan komunitas yang menggunakan jilbab syar'i, selalu hadir di majelis ilmu gitu ya, maka lambat laun akan ada kecenderungan untuk mengikuti temannya gitu. Ya. Ada kecenderungan akhirnya menggunakan jilbab, ikut juga pengajian, ya. Karena ada kecenderungan, seseorang itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti sahabatnya, untuk mengikuti temannya, ya. Maka teman-teman sekalian coba dilihat siapa teman kita, bagaimana lingkungan kita. Bisa jadi lingkungan ini yang akan mewarnai kehidupan kita, ya. Maka jika memang lingkungan kita tidak mendukung, ya, apalagi memiliki potensi untuk membuat kita jatuh kepada yang namanya perbuatan na'udzubillah LGBT ini luar biasa teman-teman sekalian. Jika ada potensi, maka pindah saja. Karena ini berbahaya teman-teman sekalian. Karena konsekuensi dari secara syariat itu berat. LGBT itu secara syariat itu berat konsekuensinya. Nanti akan kita jelaskan apa saja konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku LGBTQ. Kemudian di antara penyebab LGBTQ+ ini teman-teman sekalian bisa jadi karena dulu dia pernah disodomi. Ya, bisa jadi dia akan menjadi pelaku. Kemudian ada juga faktor lainnya karena tidak bahagia dengan pasangan. Mungkin ya dengan dia punya istri, namun hubungannya nggak harmonis gitu dengan istrinya. Akhirnya dia mencari kesenangan di luar batas yang seharusnya.
Akhirnya dia mencoba, akhirnya merasa nyaman dengan sesama jenis, akhirnya jatuh di dalam LGBT itu tadi. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jal agar ya, senantiasa dijauhkan dari perbuatannya demikian. Namun perlu ikhtiar, karena peluang kita terjatuh di dalam LGBT ini besar sekali di zaman kekinian ini, teman-teman sekalian. Dulu orang itu malu, teman-teman sekalian, untuk menunjukkan orientasi seksualnya yang menyimpang. Misalnya dia itu misalnya gay, seorang homo misalnya. Dia malu menunjukkan identitasnya bahwa dia ini adalah seorang homo. Dia malu, teman-teman sekalian. Namun di zaman ini mungkin ya urat malunya sudah tidak lagi bekerja gitu ya. Ya, di zaman kekinian orang nggak lagi malu untuk menunjukkan bahwasanya, oh ini loh orientasi seksual saya gitu. Bahkan tak tanggung-tanggung fotonya dan pasangannya itu diupload di media sosial, tak tanggung-tanggung, teman-teman sekalian. Ya. Jadi apa ya? Bukan sebuah aib lagi di zaman ini kalau memiliki orientasi seksual yang menyimpang gitu. Bukanlah sebuah aib lagi. Makanya di sini Ana ingin menegaskan bahwa di zaman ini kita harus berhati-hati. Terutama yang hidup di kota-kota besar, itu potensinya besar, teman-teman sekalian. Ya. Besar sekali potensinya. Maka teman-teman sekalian, ya, ketika ada kecenderungan untuk terjatuh kepada hal-hal yang demikian, maka tutup jalan itu, jauhi. Karena kalau jika sudah terjatuh, maka akan sulit untuk keluar dari kubangan tersebut, teman-teman sekalian. Ya, silahkan antum baca kisah mantan pelaku-pelaku homoseksual, itu banyak sekali. Ya, jika dibaca kisah-kisah mereka, itu berat perjuangan mereka untuk keluar dari kubangan tersebut. Ya, berat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman kekinian ini, ya. Para pegiat yang mereka menyebut diri mereka dengan istilah pegiat HAM mengatakan, "Oh, biarkan mereka sibuk dengan urusan mereka gitu. Kita nggak usah ikut campur. Kalau mereka mau menjadi gay ya silahkan, mau menjadi lesbi silahkan, itu hak mereka. Itu hak asasi mereka." Ya. Mereka membentengi para pelaku homo itu dengan istilah apa? HAM. Maka kita katakan bahwa HAM itu memang ada. HAM itu memang ada, namun kita sebagai seorang muslim tentu di dalam menjalani kehidupan, meskipun dari sudut pandang duniawi kita diperintahkan, ya, kita dibolehkan untuk mengeksplorasi kehidupan kita bagaimanapun dibenarkan, dengan syarat menjadikan syariat sebagai kacamata, menjadikan syariat sebagai batasan, menjadikan syariat sebagai rem. Jangan sampai kemudian kita terjatuh di dalam perkara yang diharamkan. Karena merasa bebas mengeksplorasi dunia, akhirnya ya merasa bebas gitu. Akhirnya apapun dilakukan, ya dosa apapun dikerjakan, na'udzubillah. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita menjadikan apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan, sebagai rambu-rambu, sebagai penerang. Ya. Karena itu adalah di antara tujuan kenapa Al-Quran itu diturunkan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia, kata Allah. Jika manusia itu sudah mulai meninggalkan Al-Quran, ya, maka dia akan keluar dari petunjuk dan akhirnya dia akan apa? Tersesat. Kalau sudah tersesat, dia mungkin akan sulit kembali. Dinasihati nggak mempan gitu ya. Kalau dinasihati kupingnya panas, hatinya merasa terbakar gitu. Kepalanya ingin pecah karena apa? Menolak nasihat yang disampaikan. Ini diantara salah satu faktor yang diantara salah satu ya sebab kenapa seseorang itu terkadang ketika dinasihati dia melawan, menolak, menantang gitu. Bahkan mendebat orang yang menasihatinya. Karena apa? Karena di dalam menjalani kehidupannya dia sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kaum LGBTQ ini, maka kita mundur ke belakang. Kita akan kembali kepada sejarah, yaitu sejarahnya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam.
Karena kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam inilah yang pertama kali melakukan homoseksual, pertama kali melakukan gay, pertama kali melakukan lesbian. Intinya kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang pertama kali melakukan maksiat yang disebut dengan LGBT. Teman-teman yang kenal Allah, sebagian ahli sejarah dan sebagian ulama menyebutkan bahwa Laut Mati itu adalah daerahnya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Apa dalil yang mereka gunakan? Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang yang takut kepada siksa yang pedih. Ya. Jadi daerah kaumnya Nabi Lut itu diklaim ya di Laut Mati oleh sebagian ulama dan sebagian ahli sejarah. Para jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut alaihi salatu wassalam ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Ya, kepada kaum Sodom, dan istilah Sodom ini sendiri kemudian digunakan di zaman kekinian untuk menyebutkan sebuah perilaku yang menyimpang, yaitu apa? Sodomi. Dan ini sudah maklum kita ketahui. Jadi istilah Sodomi ini merupakan istilah yang diambil dari nama daerahnya kaum Nabi Lut, yaitu daerah Sodom. Ya. Jadi kaumnya Nabi Lut ini selain mereka melakukan praktek kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan, ya, selain itu yang menjadi sorotan dari sisi sejarah atau yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah mereka melakukan yang namanya perilaku homoseksual. Ya, jadi mereka ini melakukan praktek homoseksual banyak sekali. Maksudnya mereka lakukan homoseksual, merampok, melakukan kemungkaran, ya, banyak sekali ya, kemaksiatan yang mereka lakukan. Namun yang disorot oleh Al-Quran itu adalah diantara salah satunya adalah mereka melakukan yang namanya homoseksual. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Ya, apakah sesungguhnya kata Allah, kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah yaitu mendatangi laki-laki, itu untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki, kemudian menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan adalah mereka melakukan homoseksual, melakukan seks sesama jenis di tempat-tempat pertemuan mereka secara bersama-sama. Ya, itu yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Maka karena ini, ya karena maksiat yang kaum Sodom lakukan, kesyirikan, yang mereka merampok, kemudian jika yang mereka rampok itu adalah pemuda-pemuda tampan, ya, mereka akan diculik kemudian diperkosa. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi kaum Sodom. Apa respon kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika Nabi Lut mendakwahi kaum Sodom? Apa responnya? Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan dalam Al-Quran, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum innahum anasun yatatahharun." Maka tidak ada jawaban, kata Allah, kaumnya Nabi Lut kecuali dengan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri ini. Ya, usir. Jadi kaum Sodom ingin mengusir Nabi Lut alaihi salatu wasallam beserta keluarganya dari negeri Sodom. Kemudian mereka melanjutkan, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ini perhatikan teman-teman sekalian. Ketika kita mendakwahi orang lain, pasti orang yang kita dakwahi itu mengatakan, kamu sok suci gitu. Nah, ini yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut.
Ini yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut. Ketika Nabi Lut mengatakan kepada kaum untuk kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya yang seharusnya laki-laki menyukai wanita, bukan sebaliknya, ya, bukan menyukai sesama jenis. Apa yang mereka katakan? Nabi Lut itu sok suci. Subhanallah. Dan istilah ini juga digunakan oleh orang-orang di zaman kekinian. Ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah, mereka mengatakan apa? Dasar sok suci, gitu kan. Ini sudah digunakan, teman-teman sekalian. Ya. Teman-teman mengenali Allah Subhanahu wa taala, seperti Anda sampaikan tadi di awal, bahwa yang pertama kali melakukan praktek homoseksual ini adalah kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan kami, kata Allah, juga telah mengutus Lut. Ketika Lut ini berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelummu di dunia ini? Ya, jadi sebelum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, sebelum kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ini nggak ada yang mengerjakan praktek homoseksual. Nggak ada sama sekali. Baru ini muncul di zamannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian berlanjut sampai zaman kekinian. Itu pertama kali muncul pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, sebelum mereka itu kan ada nabi-nabi juga, gitu kan. Itu belum ada praktek homoseksual. Homoseksual itu muncul pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan yang lebih parahnya ini, teman-teman sekalian, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, semua kaum Nabi Lut itu adalah homoseksual. Subhanallah. Laki-laki mendatangi laki-laki, wanita mendatangi wanita. Lesbi. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan ini disebutkan oleh sebagian ahli, ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin." Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri. Yaitu rumahnya siapa? Rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Artinya selain keluarga Nabi Lut, semua dari mereka itu apa? Homoseksual, lesbi, gay. Termasuk siapa? Istrinya Nabi Lut yang berkhianat kepada Nabi Lut. Ya, karena istri Nabi Lut itu memiliki kecondongan kepada kaumnya. Dan ini ya sudah tidak maklum, ya sudah sudah tidak awam bagi kita, ya, ketika ada malaikat yang datang yang menyamar menjadi pemuda-pemuda tampan. Ya. Siapa yang melaporkan kepada kaumnya Nabi Lut bahwa ada tamu Nabi Lut ini, ada tamu dua pemuda tampan? Yang melaporkan kepada kaumnya itu ya siapa? Istrinya Nabi Lut. Ya. Jadi, ya, semua kaumnya Nabi Lut itu ya adalah pelaku homoseksual, lesbi, termasuk istrinya yang berkhianat dan mendukung tindakan kaumnya. Apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min dud." Maka kata Allah, tatkala datang azab kami jadikan ini negerinya kaum Nabi Lut ini di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Jadi Allah Azza wa Jal ya membalikan negerinya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dibalikan, pertama diangkat negerinya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kemudian diputar balikan, terus kemudian dikembalikan ke bumi. Jadilah negerinya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam berada di dalam perut bumi. Allah Azza wa Jal putar balikan negeri mereka. Allah hancurkan. Makanya nanti akan kita temukan sebagian para ulama menyebutkan, ya, di antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku homoseksual ini adalah
dilemparkan, dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi di daerahnya, dijatuhkan gitu, kemudian dilempar dengan batu. Ya. Berdasarkan ayat ini. Nanti akan kita jelaskan poin-poinnya lebih lanjut. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pelaku homo. Ya, bahkan Allah Azza wa Jal, ya, yang juga bahkan Allah pun melaknat pelaku homo. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La'anallahu man amila amala qaumil lutin. Allah Azza wa Jalla melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaumnya Nabi Lut. Nabi mengulanginya 3 kali. Ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, ketika ada sebuah perbuatan yang pelakunya diancam dengan laknat, itu menunjukkan apa? Dosa besar. Ya, itu menunjukkan dosa besar. Teman-teman kenali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ya sepakat bahwa pelaku homo itu dihukum mati. Ya. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sepakat bahwa pelaku homo itu dihukum mati. Namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghukumnya. Ada sebagian sahabat ya, ini juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib ketika menemukan ada orang yang menikah ya, pernikahan sesama jenis ya, mereka kemudian membakar pelaku homo tersebut. Ini pertama ya, dibakar. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dilemparkan dari tempat yang tinggi. Kemudian setelah dia terjatuh, kemudian dirajam. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Iya. Tadi pertama menyebutkan bahwa dibakar. Kemudian ini dilempar dari tempat yang tinggi, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Setelah itu dirajam sebagai bentuk kehinaan. Namun tadi di awal ya, para sahabat Nabi SAW sepakat mereka itu dihukum dengan hukuman mati. Ya, dihukum dengan hukuman mati, namun caranya itu para sahabat berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menjadikan ayat yang Anda bacakan di awal tadi, yaitu falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijili mandud. Yaitu ketika Allah menghukum negerinya kaum Nabi Lut itu diangkat ke atas kemudian dijatuhkan ke bawah dengan posisi terbalik. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang melakukan praktek homoseksual ini harus diangkat juga di tempat yang tinggi di daerahnya. Ya, harus dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi di daerahnya, di kampungnya atau di kotanya, kemudian dijatuhkan, kemudian dilempar dengan batu-batu kerikil, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wasallam. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Abu Hanifah itu menyebutkan pelaku homoseksual itu dilempar dari tempat yang tinggi di daerahnya, kemudian ya dilempari, setelah dilempar dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian teman-teman sekalian, terkadang ada orang yang melakukan praktek homoseksual, ada terkadang ya yang ada yang lajang, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Nah, sebagian ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghukum pelaku homoseksual yang sudah menikah dan belum menikah. Ada sebagian ulama mengatakan beda hukumannya, dan ada juga sebagian ulama mengatakan sama hukumannya. Ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa praktek homoseksual ini tidak termasuk zina, ya, maka pelakunya ini kalau sudah menikah itu dihukum dirajam sampai mati, ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan jika pelaku homo itu sudah menikah,
maka dia dihukum dengan rajam sampai mati. Tapi kalau belum menikah, ghair muhsan, perjaka, dia itu dihukum dengan cambuk 100 kali, lalu diasingkan dari negaranya selama 1 tahun. Hal ini juga ya sama pendapat Imam Syafi'i ini dengan pendapat dengan Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, ya, dan lainnya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan pelaku homo yang belum menikah itu dihukum dengan cambuk lalu diasingkan. Sedangkan yang sudah menikah itu dihukum dengan hukuman rajam sampai mati. Pendapat yang lain juga mengatakan, teman-teman sekalian, bahwa Imam Malik rahimahullah mengatakan pelaku homoseksual itu dikategorikan sebagai zina. Ya, dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam. Baik pelakunya itu sudah menikah atau belum menikah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, wallahu a'lam bishawab, ya, terkait dengan berbedanya pendapat para ulama, bahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berbeda pendapat tentang bagaimana cara menghukumnya. Sudah kita sebutkan di awal tadi, hukumannya itu berat. Ada yang dibakar, ada yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ada yang dirajam, ada yang dicambuk, ada yang diasingkan. Berbeda pendapatnya para ulama dalam bagaimana cara menghukum pelaku LGBT ini, menunjukkan akan besarnya dosa yang akan dipikul oleh orang yang melakukan tindakan yang kita maksudkan ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun yang lebih tepat, hukuman yang lebih tepat menurut kami adalah tidak dibedakan antara yang menikah ataupun belum menikah. Ya, insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi baik dia itu sudah menikah atau belum menikah, hukumnya itu sama, itu dirajam. Dirajam sampai mati. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man wajadatsumuhu ya'malu 'amala qaumil lutin faqatulul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa yang mendapati manusia melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut, perbuatan homo, maka kata Nabi alaihissalam, maka bunuhlah subjeknya dan objeknya. Maksudnya bunuhlah keduanya, baik pasangannya atau, kan ada dua orang kan, maka bunuh keduanya, kata Nabi alaihissalam. Ya, bunuh keduanya jika keduanya melakukannya dengan ridha. Ya, jika keduanya melakukannya dengan ridha. Karena nanti akan kita lihat ada kasusnya, teman-teman sekalian, seorang laki-laki itu diperkosa oleh laki-laki lainnya. Itu ada kasusnya, teman-teman sekalian. Ya, ada kasusnya. Makanya nanti yang dihukum rajam untuk keduanya itu jika keduanya ridho. Namun jika ada laki-laki yang diperkosa, yang dihukum itu cuma pelakunya, bukan korban. Ya. Dan ada juga sebagian mengatakan, teman-teman sekalian, bahwa pelaku homo itu diserahkan kepada penguasa. Artinya menggunakan hukum takzir, ya, diserahkan kepada penguasa. Teman-teman sekalian, adapun jika pemerkosaan terjadi, ya, artinya ada laki-laki yang memperkosa laki-laki, maka yang dihukum mati itu adalah siapa? Pelakunya, ya, bukan pasangannya, ya. Karena ya dia melakukannya dengan paksaan, sedangkan pasangan yang satunya itu nggak ridho gitu ya. Dia hanya korban, sehingga yang dihukum itu, teman-teman sekalian, hanya pelakunya. Teman-teman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu teman-teman sekalian, yang namanya ya tindakan homoseksual ini, teman-teman sekalian, berat sekali konsekuensinya dalam syariat kita. Sudah kita jelaskan di atas tadi, ya, berat sekali konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku homoseksual, mulai dari dibakar, ya, kemudian dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dirajam, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian dilempar dengan batu, ada yang dibakar gitu ya, ada yang diserahkan hukumnya kepada penguasa. Tentu semua hukuman ini berat, teman-teman sekalian, berat sekali. Ya,
Karena akhir dari hukuman ini adalah kematian, ya. Karena puncaknya adalah pelakunya itu dan pasangannya itu harus dibunuh. Itu puncaknya teman-teman sekalian. Jika keduanya jika ia dan pasangannya melakukannya dengan ridho. Dan banyak sekali teman-teman sekalian ya dampak negatif dari tindakan LGBT homoseksual ini teman-teman sekalian. Tentunya yang diterima oleh korban sodomi ya, atau yang akan dialami oleh pasangan sodomi itu tadi, oleh pasangannya, baik dia itu merupakan pasangan yang secara suka sama suka atau memang diperkosa gitu. Bisa jadi ya dia dampak secara fisik atau dampak secara psikis. Kalau secara fisik ya memang bisa dilihat gitu ya, misalnya dia terkena HIV ya, karena ya yang dominan orang terkena HIV itu teman-teman sekalian karena apa? Karena hubungan sesama jenis. Silahkan antum lihat data-datanya nanti. Ya, pada umumnya yang menjadi faktor utama, bahkan data terbesar yang menyebabkan orang terkena HIV itu adalah hubungan sesama jenis. Nanti antum bisa cek lah data-datanya ya. Kemudian secara fisik bisa terkena hepatitis ya, dan seterusnya. Penyakit seksual atau gangguan secara psikis. Bisa gangguan tidur, dia bisa gangguan makan, depresi, stres. Mungkin karena dia korban pemerkosaan, akhirnya depresi, psikisnya terganggu gitu. Kemudian teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang hukum yang akan diterima bagi orang yang melakukan dia laki-laki gay, lesbi, kemudian apa tadi itu biseksual ya, karena biseksual itu kan dia juga melakukan hubungan dengan sesama jenis ya, selain dengan wanita. Yang kita permasalahkan ini dengan yang dia sesama jenisnya gitu ya. Makanya nanti teman-teman sekalian, wanita itu yang melakukan hubungan sesama wanita atau lesbi itu tak jarang juga disebut sebagai gay ya. Nanti antum akan temukan di lapangan seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya transgender. Ya, transgender. Transgender ini sebagian orang LGB ini yang tiga ini, lesbian, gay, lesbian, gay, biseksual ini menolak untuk memasukkan transgender ke dalam komunitasnya karena berbeda. Mereka membedakan. Kalau lesbian, gay, biseksual itu cenderung ke seksualnya gitu. Kalau transgender itu cenderung ke penampilan, cenderung ke penampilan. Namun wallahu a'lam, yang kita lihat di lapangan, kalau orang itu sudah berubah menjadi transgender, misalnya ada laki-laki berubah menjadi transgender, secara mental dia itu akan menyukai sesama jenis gitu. Memang demikian kalau kita lihat di lapangan teman-teman sekalian. Begitu juga dengan wanita ya, wanita yang merubah penampilannya sebagaimana laki-laki. Dia tidak puas dengan apa yang Allah berikan, akhirnya dia merubah dan menganggap baik perubahan yang ia lakukan gitu. Itu pernah ana lihat ya, seorang wanita, ada yang bilang pas ana itu di rumah sama beberapa sohib, ada lewat pakai motor, dia itu boncengan sama pacarnya gitu, boncengan. Terus ada yang nanya, antum tahu nggak gitu, itu laki-laki atau wanita gitu. Kalau ana melihatnya sih laki-laki, karena secara penampilan itu laki-laki. Terus ya, sohib ana itu bilang itu wanita. Atau ana terkejut karena secara penampilan itu dia seperti laki-laki, dan luar biasanya dia bawa pacar gitu. Dia wanita berpenampilan layaknya laki-laki dan dia punya pacar wanita. Ya. Itu untuk yang wanita yang merubah fisik menjadi laki-laki, trans pria, atau laki-laki yang merubah fisik sebagaimana wanita, maka dia akan ada kecondongan untuk menyukai laki-laki. Ya. Dan ini ya bukan bukan data yang nggak pasti, ini sudah pasti gitu. Antum cek silahkan di lapangan. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, kalau transgender ini, kalau dia kecenderungan seksualnya sama, ya, seperti gay, ya sama sudahlah, sama gitu. Jadi hukumannya itu sama dengan pelaku homoseksual lainnya, sama. Namun di sini juga yang menjadi permasalahan, yang dipermasalahkan oleh syariat adalah tindakan mereka merubah fisik. Nah, mungkin secara seksual tadi sudah disinggung tadi ya, di sebelum pembahasan sebelumnya. Kita masukkan kalau kecenderungan seks mereka itu menyimpang, menyukai sesama jenis transgender itu, ya, maka dia masuk tadi di pembahasan di awal tadi. Hukumannya sama. Namun di sini juga kalau khusus transgender ini selain orientasi seksualnya dipermasalahkan, juga yang dipermasalahkan adalah tindakan mereka dalam merubah fisik. Sudah Ana singgung di awal tadi bahwa transgender itu orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Artinya misalnya dia ini terlahir sebagai laki-laki, lambat laun kemudian mungkin karena kurang puas gitu ya, akhirnya dia kemudian merubah fisiknya, dia laki-laki akhirnya berubah menjadi wanita, merubah fisiknya gitu ya, merubah fisik, merubah penampilan gitu ya. Itu transgender. Namun jika sudah sampai pada tahap sampai operasi kelamin, maka dia masuk pada tahap transseksual, yaitu merubah kelamin. Teman-teman yang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sudah Ana singgung tadi di awal, ada terkadang laki-laki yang cara bersikapnya, cara berbicaranya itu memiliki sifat yang kewanita-wanitaan gitu. Kewanita-wanitaan, ya. Kewanita-wanitaan, ya. Ada seperti itu. Bagaimana dalam pandangan syariat orang seperti ini? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, orang yang seperti ini ada dua. Ya, kalau orang seperti ini ada dua, ada kecenderungan misalnya laki-laki yang kewanita-wanitaan atau wanita yang kelaki-lakian. Orang ini seperti ini ada dua, kata Imam Nawawi. Pertama, jika orang yang terlahir itu memang sudah kondisinya demikian, ya, dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, pakaian, ucapan dan gerakannya, maka yang seperti ini tidak tercela, kata Imam Nawawi, tidak berdosa, dan ia tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman, karena sesungguhnya ia orang yang dimaafkan, ya, bukan kesengajaan. Ya, tadi sudah kita jelaskan jika kromosomnya itu berlebih, ya, kromosomnya itu berlebih, kan kalau laki-laki yang normal itu XY, kalau wanita itu XX, ya. Namun jika kromosom laki-laki itu berlebih, kromosom wanitanya itu berlebihan. Untuk seorang laki-laki, jika kromosomnya itu tidak normal, XXY, artinya ada sifat kecenderungan ke wanita gitu. Maka ini dimaafkan dari sudut pandang syariat, ini dimaafkan karena ini bukan kesengajaan, ini bukan keinginannya, bukan kemauannya. Kalau seperti ini dia dimaafkan. Dia dimaafkan dari sudut pandang syariat karena ini di luar kemampuannya. Namun ingat, dia harus tetap berusaha berperilaku sebagaimana laki-laki pada umumnya. Jangan keterusan. Ya, sudah merasa memiliki sifat kewanita-wanitaan, ya, kemudian dilanjutkan, kemudian pakai wig, ya, menggunakan pakaian lainnya wanita, pakai sepatu wanita, pakaian wanita, pakai lipstik, ya kacau, na'udzubillah. Jadi, ya, menjadi aib bagi dirinya. Itu yang pertama tadi, ya. Artinya dia memiliki sifat kewanita-wanitaan atau wanita memiliki sifat kelaki-lakian kalau sudah sejak lahir, maka ini dimaafkan. Dan hendaknya dia bersikap sebagaimana layaknya dirinya. Kalau laki-laki, bersikap sebagaimana laki-laki. Kalau wanita, bersikap sebagaimana wanita, feminim. Sebaliknya kata Imam Nawawi, ya, tadi yang itu pertama itu dimaafkan. Kedua, orang yang sengaja berusaha berperilaku sebagaimana perilaku wanita, gerakannya, diamnya, ucapan dan pakaiannya. Orang yang seperti ini, kata Imam Nawawi, dilaknat di dalam hadis. Orang seperti ini yang dilaknat. Jadi kalau perlu kita rinci teman-teman sekalian, kalau ada laki-laki, kita spesifikkan ke laki-laki, ya, namun
ini tidak membatasi bahwa ini juga terjadi pada wanita. Ada laki-laki yang lahir kemudian memiliki sifat kewanita-wanitaan. Maka dia harus menjadi laki-laki yang seutuhnya, meskipun secara kelakuannya, gelagat-gelagatnya agak kewanita-wanitaan gitu. Dia harus menjadi laki-laki seutuhnya. Jangan diteruskan sifat menyimpangnya ini. Karena gelagatnya layaknya wanita, akhirnya dia teruskan pakai wig, pakai pakaian wanita, ini yang dilaknat. Adapun jika dia normal, namun dia meniru gelagat wanita, baik hanya tujuannya meniru atau memang ingin menjadi wanita karena tidak puas dengan apa yang Allah berikan, ini dilaknat di dalam syariat. Allah Azza wa Jalla laknat orang yang seperti ini. Ya. Atau sebaliknya, wanita yang berperilaku layaknya laki-laki. Ini yang terlaknat. Jadi jika memang itu sudah bawaan dari lahir, ya dimaafkan. Tapi kalau dibuat-buat, nah ini yang mendapat laknat di dalam syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhannatsina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Sesungguhnya Nabi SAW itu melaknat laki-laki yang mukhannis dan para wanita yang mutarajjilat. Itu melaknat laki yang meniru wanita dan melaknat wanita yang meniru laki-laki. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan kenapa laki-laki itu, alasan syariat melarang laki-laki menyerupai wanita. Apa kata Syekhul Islam? Terkadang seseorang itu mukhannis, laki-laki yang meniru wanita, ya, tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul dengan para wanita. Terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang juga kata Syekhul Islam, terkadang tujuannya adalah kedua-duanya. Jadi tujuan orang itu, laki-laki bersifat kewanita-wanitaan itu agar mudah bergaul dengan wanita, atau agar disukai oleh para lelaki, atau kedua-duanya. Itu kata Syekhul Islam. Dan di dalam sejarah disebutkan bahwa para sahabat itu menyebut banci dengan istilah ghairu ulil irbah, orang yang tidak mempunyai nafsu kepada wanita. Karena memang ya para banci itu memang nggak punya nafsu dengan wanita. Dan itu sudah Anda dengar sendiri dari mulut seorang transgender. Dia bilang, ya mau gimana lagi gitu ya. Kita sudah ditakdirkan seperti ini, ya mau gimana lagi gitu. Kita suka dengan laki-laki. Itu Anda dengar langsung dari mulut transgender gitu. Ya. Mereka disebut dengan istilah ghairu ulil irbah, orang yang tidak mempunyai nafsu kepada wanita. Di zaman Nabi SAW, ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari, itu ada banci juga di zaman Nabi SAW. Itu ada banci, ya. Dan banci itu berada di Madinah. Dan ternyata singkat cerita, banci ini menyukai seorang sahabat Nabi SAW, dan sahabat ini kebetulan ini belum menikah. Lalu banci ini ya bertanyalah kepada orang yang disukainya itu, ya apa yang dia suka, ya apa yang dia nggak suka, ditanya gitu. Kemudian Nabi SAW lewat, ya Nabi SAW lewat dan mendengar banci tersebut ya berbicara dengan sahabat yang dia sukai. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW memerintahkan agar banci itu dikeluarkan dari kota Madinah. Nabi perintahkan seperti itu. Ya. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa dalam riwayat Ahmad, ya, Rasul memerintahkan kepada Ummu Salamah agar apa? Jangan sampai ada banci yang masuk ke dalam rumah. Ya. Maka di zaman Nabi SAW itu pernah ada banci yang masuk ke dalam rumah Nabi SAW, tapi diusir. Sehingga banci tersebut kemudian menjadi pengemis. Itu sikap Nabi SAW kepada para banci. Ya. Jadi berbeda terbalik teman-teman sekalian di zaman kekinian. Ada orang yang sikapnya seperti banci namun dijadikan tokoh publik. Kacau teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana banci tersebut akan bertobat sedangkan mereka dijadikan sebagai tokoh publik, dijadikan idola, dijadikan artis masuk TV, main film. Bagaimana ini teman-teman sekalian? Berbeda terbalik dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
seharusnya para banci itu kita beri pelajaran. Bagaimana kita kasih nasihat, ya. Kita apa ya? Intinya didakwahi gitu ya. Didakwahi. Makanya pernah diajukan sebuah pertanyaan, boleh nggak kalau kita berteman dengan pelaku LGBT? Boleh nggak? Jadi perlu dirinci, ya perlu dirinci. Jika antum yang ingin berteman itu belum punya ilmu agama yang dalam, yang mudah terpengaruh, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena kalau antum sudah terpengaruh, nauzubillah, kacau. Ya, antum bisa ikut terjatuh dalam kubangan hina tersebut. Namun jika antum mempunyai prinsip yang kuat, ya, ilmu yang cukup untuk ya mendakwahi mereka, itu boleh. Sekedar mendakwahi mereka. Tapi kalau berteman, ya curhat, ya nggak bisa. Antum bisa terjatuh di dalam kubangan tersebut, ya, karena nggak punya prinsip. Tapi kalau sudah punya ilmu cukup, ya antum mendekati mereka untuk mendakwahi itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Teman-teman yang kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang namanya banci ini teman-teman sekalian, ya, mereka itu merubah fisik mereka, ya. Sudah berapa menit? Sudah 1 jam, ya. Sedikit lagi. Teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya itu bahwa tindakan merubah fisik, ya, adalah diantara salah satu visi syaitan untuk menyesatkan manusia. Bayangkan teman-teman sekalian, wanita wanita itu diharamkan mencukur alis, ya, diharamkan menyambung rambut. Karena apa? Di sana ada unsur merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dan menganggap pilihannya itu lebih baik. Lantas bagaimana dengan sampai merubah fisik? Ditakdirkan laki-laki karena kurang puas, akhirnya menjadi layaknya wanita. Begitu pula sebaliknya, ditakdirkan menjadi wanita karena kurang puas, akhirnya merubah fisik menjadi laki-laki. Ini tindakan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menentang dan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang kenal Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan sudah Anda sebutkan di awal tadi bahwa para ulama menjelaskan bahwa setiap dosa yang diancam dengan laknat itu menunjukkan itu adalah perbuatan di antara ciri-ciri dosa besar. Maka teman-teman sekalian, ya, jelas sekali bahwa hukum transgender itu di dalam Islam itu sangat diharamkan. Tentu pengharaman ini adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada umatnya. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla menetapkan misalnya antum jadi laki-laki atau jadi wanita, itu tidaklah kecuali dengan hikmah. Jadi syukuri apa yang telah Allah berikan. Dan jangan pernah melampaui batasan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena ada sebagian orang sampai pada tingkat merubah fisik, merubah kelamin itu karena memang apa ya? Kurang bersyukur. Kurang bahagia. Sebagai efek dari tadi kurang bersyukur. Kalau dia bersyukur, ya di hidupnya tenang. Bakalan tenang. Syukur saja apa yang Allah berikan. Jadi laki-laki syukuri, jadi wanita syukuri, ya.
Teman-teman yang kenal Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan pernah kita menempatkan akal kita pada tempat yang keliru. Ya, jangan pernah kita menempatkan akal kita pada yang keliru. Maka ketika Allah berikan kepada kita itu takdir, Allah berikan kepada kita takdir tertentu, maka terima takdir itu. Ketika akal kita menolak karena apa yang nggak sesuai dengan akal kita, nggak bisa dinalar, itu karena kelemahan kita. Jadi tempatkan akal pada tempatnya, dan ketika akal bertabrakan dengan syariat, maka dahulukan syariat dan dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apakah Allah Azza wa Jalla akan mengampuni pelaku LGBTQ+? Apakah Allah akan mengampuni mereka? Jawabannya bisa. Allah akan mengampuni mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa, semuanya dosa Allah ampuni. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni semua dosa. Jadi Anda nasihatkan bagi antum yang sudah memiliki kecenderungan atau yang sudah terlanjur berkubang di lumpur yang hina ini, di kubangan yang hina ini, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi antum yang baru memulai, kembali. Yang sudah lama juga kembali. Jangan sampai antum berlama-lama di kubangan tersebut sehingga antum tidak lagi bisa bangkit dan membersihkan diri dari kubangan tersebut. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari yang namanya LGBTQ+ ini, baik diri kita, keturunan, anak cucu kita, dan seterusnya, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi mereka. Dan pergaulan tentunya diperhatikan baik-baik. Jangan sampai pergaulan kita menyerumuskan kita pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah memiliki kecenderungan, cepat kembali bertobat kepada Allah, istighfar. Dan bagi yang sudah terlanjur berkubang, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat dengan taubat nasuha, dan menikah. Karena kalau antum ada keinginan syahwat, ya, maka coba menikah. Ya, coba menikah gitu. Karena banyak kisahnya, Anda banyak membaca kisah, mendengar ya para mantan LGBT ya. Di antara salah satu cara mereka meredam keinginan mereka untuk melakukan hubungan sesama jenis itu dengan cara menikah. Akhirnya nafsu mereka lampiaskan kepada istri mereka, dan ini lebih halal. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari ana pribadi. Taib, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.